Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selalu terima kasih ya buat teman-teman yang selalu merespon, memberikan keterangan, komentar, bahkan memberikan support kepada channel ini. Namun teman-teman, di beberapa hal saya juga harus mengakui bahwa apabila ada kesalahan saya mau maaf ya teman-teman. Baik pengucapan-pengucapan yang berulang seperti kata Rismon, saya kalau bicara itu memang agak sedikit gimana ya, asal adanya lah. Namanya kita dialek seperti logat anak Medan atau Tapanuli Utara. Baik, sore ini teman-teman, setelah tadi saya posting upload pertama saya tentang perang sedang dimulai, di mana sudah dimulainya, sudah bergulirnya beberapa gugatan-gugatan terhadap mantan presiden ke-7 perihal tentang One Team Press dan SMK dan ijazah palsu. Ya teman-teman, kali ini kita mau bahas dulu perihal tentang Bapak Wakil Presiden sekarang. Teman-teman, pernah kemarin ketika itu Pak Gibran ya, kita ucapkan Pak Gibran lah menghormati namanya Wakil Presiden. Karena pejabat negara ataupun ya presiden dan wakil presiden itu adalah ikon negara ya, yang harus kita hormati. Dan ketika pada waktu itu mengupload videonya ya, atau mungkin dia sedang live ya, tapi yang menjadi pertanyaan teman-teman, dislike lebih banyak daripada like. Ayo lihat ini, ayo kenapa ya? Jawab sendiri, tulis di kolom komentar. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita intro dulu. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Seperti yang saya katakan di prolog yang pertama tadi ya, ada postingan ketika dikala Pak Gibran, wakil presiden kita yang sudah terpilih dengan nilai 58, sekian persen ya. Ketika mengupload videonya, ternyata hasilnya, lihat teman-teman, lebih banyak dislike kan daripada like. Ada apa ya? Namun bukan hanya itu teman-teman. Memanglah netizen, kalau tidak lucu, nggak netizen namanya. Karena netizen itu tidak dibayar dan tidak ada hal-hal yang selalu menggunakan hal-hal yang kasar. Tidak, tetapi menggunakan sistem jenaka atau komedi, tapi menyindir. Bagaimana teman-teman? Kita tonton ya. Namun sebelumnya saya ingatkan, inilah yang kemarin akibat apa yang sudah disampaikan oleh beberapa ratusan jenderal yang sudah berkumpul dan menginginkan penggantian wakil presiden. Tapi sebelumnya, supaya kita jangan gagal paham, kita harus rileks dulu dengan beberapa keanehan-keanehan dan kelucuan-kelucuan yang diberikan oleh para netizen yang saya dapat dari konten teman saya. Terima kasih teman-teman, dan mohon maaf ya saya mengupload video teman-teman saya. Terima kasih. Bentar ya. Salam demokrasi. Aku cuman mau ngingetin, sekarang giliran para purnawirawan jenderal, laksamana dan marsekal yang gelisah tingkat dewa. Mereka sudah melihat bahwa negara ini sudah tidak sehat. Mereka memprotes keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 169 yang sangat tidak sehat bagi demokrasi, di mana di situ meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Disinilah memang harus ditunjukkan bagaimana reaksi para kita semua melihat ini, dan itu sudah dibuktikan oleh para mahasiswa. Dan sekarang giliran para purnawirawan jenderal, laksamana dan marsekal. Mereka sudah berjuang mempertahankan negara ini dan juga berjuang mempertahankan demokrasi. Tapi oleh si mantan presiden, demokrasi malah diacak-acak demi oligarki kekuasaan. Ngeri ya, seram ya. Makanya mari kita bersatu supaya selamatkan bangsa ini dari ambisi tersembunyi dari seseorang. Mari kita bersatu padu supaya kita kembali kepada demokrasi yang utuh, bahwa demokrasi itu tidak boleh merusak peraturan dan undang-undang yang ada. Inilah
kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Halo, apa kabar para netizen di seluruh juga. Indonesia? Ketemu lagi dengan saya, Insinyur Romi HS. Ya, kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita yang sangat mengejutkan saat ini, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno memotorin 103 jenderal terdiri dari 103 73 ya. laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel. Wow, ada apa? Ya, mereka mengeluarkan 8 tuntutan terhadap negara ini. Terlepas diterima atau tidak, ini akan merubah arah bangsa. Mereka terdiri dari jenderal-jenderal yang sudah bersumbangsi terhadap negara ini. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Ada lagi Jenderal Fahrul Razi. Ada lagi Laksamana Slamet Subianto. Ada lagi Marsikal Hanafi Asnan. Wow, ini kita tahu orang-orang ini bukanlah orang yang sembarangan. Ya, turun gunungnya mereka ini sangat mengejutkan bagi kita. Ya, dan masih banyak orang-orang penting lainnya di sini. Kenapa baru sekarang? Ini bukan sekadar reuni makan-makan. Ya, ini juga bukan kebetulan. Ini panggilan bela bangsa yang ada di tubuh mereka. Betul, betul. 8 tuntutan mereka antara lain. Yang pertama, Indonesia dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 versi aslinya, tanpa revisi-revisi yang terkesan menyesatkan. Yang kedua, mendukung program Prabowo, ya, selaku Presiden Indonesia yang terpilih sekarang, kecuali pemindahan ibu kota negara atau IKN. Yang ketiga, memberhentikan proyek-proyek strategi nasional seperti PIK 2 dan Rempang yang sangat menguntungkan para oligarki dalam hal ini. Yang keempat, memulangkan tenaga kerja asing ya ke negara mereka masing-masing. Ini mengancam ekonomi dan kedaulatan bangsa. Yang kelima, penertiban tambang ya, merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ya, semua kekayaan alam itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang keenam, desakan reshuffle para menteri yang terindikasi korupsi. Ya. Yang ketujuh, memutuskan hubungan aparatur negara yang masih punya hubungan dengan kepemimpinan lama. Total putuskan hubungan dengan Jokowi. 8. Menggantikan Gibran selaku wakil presiden saat ini. Tentu dinyatakan tidak patut dan sudah melanggar konstitusi. Jika Prabowo mengabaikan tuntutan para jenderal ini, tentu ini menjadi konsekuensi yang sangat besar dalam pemerintahan. Ini tidak hanya soal legitimasi kekuasaan kepemimpinan Prabowo saat ini, tetapi ini soal stabilitas politik di negeri ini. Menyangkut poin ke-8 dari tuntutan para jenderal, menurunkan Gibran selaku wapres. Tentu ini soal kepatutan. Ini bukan soal kebencian terhadap seseorang. Dan ini juga bukan kepentingan politik semata. Mari kita berpikir secara normal dan rasional. Lupakan soal kepentingan-kepentingan pribadi. Pertanyaannya, lupakah kita dengan wakil presiden sebelum-sebelumnya? Ya, kita lihat Bung Hatta, Adam Malik, Sudarmono, ya, Habibie, Megawati, Tri Sutrisno, ya, Hamzahas, Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, ya, mereka yang memang disediakan karena kualifikasinya. Mereka orang yang sangat terdedikasi, orang yang sangat berkredibilitas tinggi. Maaf, kalau kita boleh jujur, saudara-saudaraku, ya, kalau kita boleh jujur, pantaskah Gibran menjadi wakil presiden Anda saat ini? Kita tidak membenci seseorang, tetapi dilihat dari kepantasan dan kepatutan. Jelas semua ini syarat dari kepemaksaan, ya, syarat dengan settingan kekuasaan. Pantaskah negara ini dipimpin oleh orang-orang yang terpilih seperti itu? Oke, terakhir dari kita, sekarang terpulang kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, sudikah kita dipimpin oleh orang-orang seperti sekarang ini? Ya, tanpa memikirkan politik, tanpa memikirkan kepentingan pribadi, tanpa memikirkan kepentingan golongan, ya, pentingkan bagaimana bangsa ini ke depan. Ya. Untuk para penjilat, Anda tidak perlu menjawab.
Dengar tuh, Tetapi para penjilat. untuk para pencinta negeri ini, tetaplah berjuang. Salam bela bangsa dari Medan. Bagaimana pendapatmu teman-teman setelah para netizen tadi berjinaka dan memberitahukan ulasan komentarnya sambil lucu-lucu juga ya. Tapi semua bisa kita simpulkan teman-teman. Dari adik kita tadi ya, bahwasanya demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Karena apa yang sudah terjadi di negara kita, konstitusi itu bisa dibelok, undang-undang bisa diubah sana sini, yang mengakibatkan rusaknya tatanan negara kita. Ya, di konten saya pertama tadi teman-teman, yang katanya ada yang buat gaduh. Ternyata yang buat gaduh siapa ya? Mereka yang merusak konstitusi dong, ya kan? Bagaimana pendapat teman-teman? Jadi kalau begitu teman-teman, seperti yang dikatakan oleh konten kita netizen yang terakhir yang dari Medan ya, dimana para jenderal sudah mengultimatumkan ada 8 poin, termasuk poin yang pertama itu, poin di antara poin tersebut mengingatkan agar MPR segera mengganti. Dan yang menjadi motor dari semua seratusan jenderal ini, bayangkan, gak main-main, Trisno ya, bapak kita ya, mantan wakil presiden yang usianya saat ini 90 tahun. Ingat ya teman-teman, ketika kalau tidak salah ya, ulang tahun atau 17-an kemarin, di mana barisannya Pak Tri ada di situ, tapi Pak Jokowi tidak menyalam Pak Tri, padahal Pak Tri pada saat itu sudah mau posisi berdiri. Bayangkan, ya, artinya Pak Tri bukan sakit hati, tidak, tetapi dia melihat masa depan bangsa kita ini dirusak oleh mereka yang membuat gaduh. Bagaimana? Sepaham teman-teman? Kalau begitu, tolong tulis di kolom komentar agar kita tidak gagal paham mengenai perihal tentang Wakil Presiden atau Bapak Gibran yang terhormat. Kalau memang konten ini berkesan dan sangat berguna, baiknya teman-teman tolong di-share, silakan di komentar, like, dan subscribe. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.